Halo semuanya, saya Maria Winda NIM 46 dari PAPB 2019 ingin menjelaskan tentang kebijakan dan implementasi pendidikan inklusi di Indonesia. Pendidikan inklusif adalah kebersamaan untuk pelayanan pendidikan dalam satu kelompok secara utuh bagi seluruh anak berkebutuhan khusus usia sekolah mulai dari jenjang TK, SD, SMP, sampai dengan SMA. Sebagai solusi terhadap kendala sulitnya anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pelayanan pendidikan secara utuh di desa-desa dan daerah terpencil. Sistem inklusif memberikan kemudahan bagi anak berkebutuhan khusus yang tinggal jauh dari sekolah konvensional, di mana anak dilayani di sekolah umum yang terdekat dengan anak, sehingga anak dapat belajar dengan anak-anak pada umumnya dan hal-hal tertentu yang dibantu oleh teman-temannya dan guru untuk mencukupi kebutuhannya. Landasan hukum kebijakan inklusif, yaitu kebijakan pemerintah dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun disemangati oleh Seruan International Education for All atau EVA yang dikemenangkan UNESCO, sebagaimana kesepakatan global hasil World Educational Forum di Dakar, Senegal tahun 2000. Penuntasan ETA diharapkan tercapai pada tahun 2015. Seruan ini senafas dengan semangat dan jiwa pasal 31 UUD 1945 tentang hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan pasal 32 UU SPN nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Program inklusif merupakan alternatif terbaik yang memiliki tingkat kegunaan yang tinggi untuk kondisi Indonesia, sehingga tujuan pemerintah dalam pemerataan pendidikan dapat dicapai di seluruh pelosok Indonesia tidak terkecuali. Alternatif atau pilihan terbaik diukur dengan tingkat kegunaan yang diharapkan tertinggi berdasarkan pandangan, sikap, kepercayaan, dan intuisi pengambilan keputusan. Pelaksanaan pendidikan inklusif akan mampu mendorong terjadinya perubahan sikap lebih positif dari peserta didik terhadap adanya perbedaan melalui pendidikan yang dilakukan secara bersama-sama dan pada akhirnya akan mampu membentuk sebuah kelompok masyarakat yang tidak diskriminatif dan akomodatif kepada semua orang. Landasan hukum kebijakan pendidikan inklusif pada tingkat nasional adalah yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan Ayat 2, yaitu setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Yang kedua ialah TAP MPR RI nomor 4 tahun 1999 tentang GBHN. Lalu yang kedua adalah implementasi kebijakan inklusif. Untuk mengatasi kesenjangan dan diskriminasi bagi anak-anak berkebutuhan khusus, maka pada tahun 1999 pendidikan inklusif dipersepsikan sebagai model pelayanan pendidikan di mana anak berkebutuhan khusus yang biasanya terpisah dengan teman-temannya yang normal digabungkan pembelajarannya di sekolah-sekolah biasa. Implementasi kebijakan inklusif di Jawa Barat dimulai dengan tahap program uji coba dengan 3 model pengembangan, yaitu model yang pertama, sekolah reguler yang di dalamnya terdapat anak lamban belajar dan anak yang mengalami kesulitan belajar. Lalu model yang kedua yaitu pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus yang telah belajar di SLB dan dalam waktu tertentu kemudian dimasukkan ke sekolah reguler dengan guru pembimbing khusus. Kemudian model yang ketiga yaitu diawali saat penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah reguler yang secara eksplisit menyebutkan bahwa sekolah tersebut akan menerima anak yang memerlukan kebutuhan khusus. Keberadaan siswa-siswa berkebutuhan khusus telah dapat dijumpai di sekolah-sekolah reguler, baik siswa yang mengalami keterbatasan fisik atau mental. Kemudian sekolah tersebut dikenal dengan sekolah inklusif. Sekolah inklusif yang dipersiapkan adalah sekolah reguler yang dipilih melalui seleksi dan memiliki kesiapan baik kepala sekolah, guru, orang tua, peserta didik, tenaga administrasi, dan lingkungan sekolah atau masyarakat. Lalu langkah-langkah dalam mempersiapkan model inklusif pada sekolah-sekolah reguler adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemetaan sekolah SD, SMP, SMA, SMK, satu sekolah untuk tiap kabupaten. Yang kedua, sosialisasi melalui rakor, samiloka, pelatihan. Yang ketiga, menginformasikan kepada masyarakat melalui penerimaan siswa baru. Yang keempat, memberi bantuan pada sekolah uji coba berupa pembangunan kelas atau ruang khusus. Dan yang terakhir, penugasan guru pembimbing khusus. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai kebijakan dan implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. Sekian dan terima kasih.